la bil imsak. Berarti innama yasiru a'idan bil wad'i fil muddah la bil imsak. Bahwa ziharul muaqqat tersebut akan menjadi a'id pada masa tersebut dengan melakukan jima' pada masa itu, bukan dengan imsak. Berarti ketika dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi syahran, muddu, tidak jadi masalah. Dia tidak dikatakan a'id dengan imsak, dengan mempertahankan istrinya. Maksudnya bil imsak dengan tidak menceraikan istrinya, belum dikatakan a'id. Karena ziharnya tersebut muaqqat, bertempo. Nikah adalah a'ud ketika ziharnya muaqqat. Wal 'audu fi raj'iyyati, dan dikatakan 'aud pada istri yang sedang dalam iddah talaq raj'i. Siang senina talak sikit, saya menceraikanmu talak satu dengan senina, jatuh talak sikit. Berarti makin senina sedang menjalani iddah talaq raj'i. Dia main wah dua jelo talak senina namun zihar senina malik sah zihar. Karena sah menzihar istri yang masih dalam iddah talaq raj'i, yang menzihar malik senina anti alayya ka dhahri ummi, enggak bahasa. Napiranya teparan ra'ud a'id makin semaman tersebut, sementara istrinya sudah diceraikan dan sedang berada dalam iddah talaq raj'i. Apakah a'udnya tersebut dengan imsak ataukah a'udnya tersebut dengan wadhi? Nabi bahasa fikih wal 'audu fil raj'iyyati innama huwa bir raj'ati. Aud pada perempuan yang berada dalam iddah talaq raj'i tersebut dengan cara merujuknya. Ketika rujuk dia terus saya merujukmu, berarti dia termasuk aud, maka langsung sah zihar. Nun rujuk seninan ziharnya menjadi sah. Lalu lamun dia rujuk seninan sampai bisa iddah, nah berarti ziharnya tidak sah. Dan sayang kemana yang kalian mukarram ini? Jangan dulu. Kecuali balik kita. Wastadna min kalamihi atau wastuthniya min kalamihi. Wastuthniya min kalamihi, dan dikecualikan dari kalamnya Abu Syuja' rahimahullah ma idza karrara lafdh adh-dhihari wa qasada bihi at-ta'kid, apabila dia mengulang-ulangi lafaz zihar dan dia maksudkan dengan pengulangan tersebut at-ta'kid, untuk menguatkannya, bukan untuk memulai zihar yang baru, namun untuk menguatkan ucapan sebelumnya. Fa innahu laysa bi'audin 'ala al-asl, maka itu bukanlah termasuk aud menurut pendapat yang asal. Anti alayya ka dhahri ummi, seharusnya ada yang sah zihar langsung kena talaqtuki. Lalu Malik ulangi anti alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi, berarti masa yang seharusnya dipergunakan untuk mengatakan anti talaqtuki dipergunakan untuk mentaukidkan zihar sebelumnya. Apakah dengan mentaukidkan zihar sebelumnya tersebut, apakah zihar tersebut menjadi sah dalam artian termasuk imsak atau termasuk aud atau tidak, marah ini? Karena dia mempergunakan waktu yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk menceraikan, namun dia tidak pergunakan. Apakah orang di sini termasuk daripada lalai sehingga ziharnya tersebut dihukumkan jatuh atau tidak? Nabi bahasa fa innahu laysa bi'audin 'alal asl. Maka ucapannya yang kedua dan yang ketiga dengan tujuan taukid tersebut itu tidak bisa dikategorikan aud menurut pendapat yang asal. Ma'a tamakkunihi bil ityani bi lafdh at-talaq,
beserta memungkinkan ia mendatangkan dengan lafaz talaq badala ta'kidi sebagai ganti daripada taukid. Meskipun marah nikah tetap tidak dikatakan aud. Berarti seandainya mengatakan anti aliyya ka dhahri ummi, anti aliyya ka dhahri ummi, anti aliyya ka dhahri ummi, anti taliqun. Nah, ini tidak bisa dikatakan aud. Berarti ziharnya tidak sah. Karena langsung sah. Meskipun beberapa waktu dipergunakan untuk mentaukidkan. Wa ma taqaddama, dan apa yang telah lalu min husulil audi, yaitu min al-bayan, berupa terjadinya aud bima dzukira, yaitu dengan cara yang telah disebutkan tersebut. Apa? Yaitu dengan tidak langsung mutlaknya. Ya. Wa ma taqaddama min husulil audi, dan apa yang telah lalu berupa terjadinya aud tersebut bima dzukira, dengan cara yang telah disebutkan, Nabi kena cara yang disebutkan, yaitu dengan cara tidak langsung mutlaknya. Mahalluhu, tempatnya aturan yang tadi, idza lam yattasil bi-dhihari furqatun bisababin min asbabiha, apabila tidak bersambung dengan zihar tersebut perpisahan dengan salah satu sebab di antara sebab perpisahan. Falau ittasalat bil-dhihari furqatun jarat minhuma, maka seandainya bersambung dengan zihar tersebut perpisahan, jarat minhuma, yaitu yang berlaku dari keduanya, yaitu suami dan istri, au min ahadihima, atau dari salah satu di antara keduanya, au fasakhu nikahin, atau dengan fasakh nikah, ittasalat bil-dhihari fasakhu nikahin bisababihi, dengan sebab yang berasal dari suami, au bisababiha, atau dengan sebab yang berasal dari istri, au bimfisakhin, atau dengan fasakh dengan sendirinya, menjadi batal dengan sendirinya pernikahan tersebut. Nabi contoh batal dengan dirinya sendiri dari datil qabla dukhuli, seperti murtad sebelum jima. Murtad sebelum jima, berarti la mudarat murtad salah satu sebelum jima, maka dengan sendirinya tanpa perlu difasakh pernikahannya tersebut sudah batal mar'aniknya. Ya. Pada misal mungkin sampun meranik misal, meranik nikah, mungkin dekman dukhul sedina, mungkin sedina, anti aliyya qadhari ummi, yang langsung sama Kristen. Nauzubillah min dzalik. Berarti zihar net jasa neraka bayu murtad masalah nikah. Au furqatun, atau ittasalat bil-dhihari furqatun bisababi talaqin ba'in, dengan sebab perceraian ba'in. Si zihar sendiri, anti alayya ka dhahri ummi, anti taliqun thalatha. Berarti di sini ziharnya tersebut bersambung dengan perpisahan talaq ba'in. Au raji'iyyin wa lam yuraji', atau zihar tersebut bersambung dengan perpisahan dengan talaq raji'i, dan suami tersebut tidak pernah merujuknya. Anti alayya ka dhahri ummi, anti taliqun talqatan wahidah, talaq satu. Kemudian rujuk sampai bis'iddah. Au junna zawju, atau gila suami tersebut aqibadhihi dhiharihi, yaitu mengiringi dhiharnya, sehingga salinan anti alayya ka dhahri ummi, langsung juga semama. Fala auda,
maka itu semuanya tidak dianggap ta'awud. Tidak dianggap ta'awud. Walau raja'a man talaqaha aqiba dhiharihi, dan seandainya rujuk suami mentolak istrinya setelah dhiharnya, rujuk langsung senina. Misal senina dalam keadaan talak iddah talak raj'i, kemudian pun dhihar senina dalam keadaan menjalani iddah talak raj'i atau dhihar, anti 'alayya dhahri ummi. Kemudian marak bareh, marak atau marak lema perlu rujuk senina terus. Awir tadda ba'da dukhulin muttasilan thumma aslama, atau suami tersebut murtadnya tersebut setelah dukhul, muttasilan yang bersambung, thumma aslama, muttasilan dia dukhul senina, meralik ke senina, dia dukhul maknanya wasapun dukhul ampun dhihar, dia dhihar ampun langsung murtad marani, dia dhihar ampun langsung murtad. Salmakin na'udzubillah min dzalik, meralik saja sebut dengan zina dukhul, dia sabun dukhul, marah tu marah yang penting sabun dukhul, ampun dhihar senina. Dia selesai dhihar senina langsung nama kesan misal, berarti murtad. Lagu marak karing seminggu, umma aslama, malik pulang juga agama Islam. Umma aslama ba'da riddatihi, kemudian dia masuk Islam suami tersebut setelah murtadnya fil iddati, masuk Islamnya tersebut di dalam iddah. Ada murtad masih berdua di iddah. Misalnya Rasulullah SAW mungkin murtad, Rasulullah SAW murtad semama beradik. Sedina berdua di iddah masih beradik. Sampai 3 kali suci dia ganggu beradik dengan mama lain sampai 3 kali suci. Ini kalau sudah dukhul. Berbeda lama sebelum dukhul. Murtad sebelum dukhul dia pada hukum berapa siang selama dukhul tidak memiliki iddah. Berarti kalau murtad setelah dukhul, dia memiliki iddah masih 3 kali suci beradik. Nah, kronologi marak baru 3 ada sokok dengan siang senina dalam keadaan iddah talak biar itu dhihar senina dalam keadaan iddah talak raj'i, kemudian dia seminggu merujuk itu sedang habis iddah. Tahap kedua terus gambaran ada sokok dengan berari dia merari tersebut mau dukhul senina apa dhihar senina nun selesai ucapan dhihar langsung murtad. Lama kali seminggu balik nama Islam, masuk Islamnya tersebut masih dalam iddah, rujuknya dalam iddah, sara a'idan birraj'ati, maka jadilah dia a'id dengan rujuk tersebut, yaitu bagi dengan sa'ud dhihar senina dalam iddah talaq raj'i. Namun rujuk senina berarti a'idan, termasuk a'idan. Wa illam yumsikha aqibah raj'ah, meskipun dia tidak mempertahankannya setelah dia rujuk. Okey. Berada gambaran anti alayya sedinan menjalani iddah talaq raj'i. Anti alayya ka dhahri ummi. Dia seminggu beratika merujuk raja'atuki. Nun selesai rujuk. Kamu gembek kadang terus tinggal malik ke saya. Okey. Dia kena raja'atuki, malik kena talaqtuki. Berarti rujuk sah, nun sah rujuk, malik jatuh siang, tetap dianggap a'idan. Meskipun nun selesai rujuk langsung siang. Kena wa illam yumsikha aqibah raj'ah. Meskipun dia tidak menahan mempertahankannya setelah dia merujuk, tetap dia dianggap sebagai a'idan. Bal talaqaha, akan tetapi dia langsung menceraikannya. lal islami ay la yasiru aidan bil islami.
ihlal islami ay la yasiru aidan bil Islam. Gambaran dengan sak murtad ni. Sopok ni nama Islam merari. Kami sabun merari dulu. Kami sabun dukul amu zihar sedina. Anti aliyya ka dhahri ummi. Nun selesai zihar langsung murtad amama dia. Dia dua seminggu murtad Islam. Apakah dengan masuk Islamnya suami tersebut itu secara otomatis menjadi aid sebagaimana hukum pada masalah rujuk tadi? Lalu masalah rujuk baru nikah nun rujuk otomatis langsung dianggap aid. Lalu makin lamun murtad tersebut nun tulak juga Islam, apakah masuknya ke Islam tersebut membuat otomatis dia dianggap aid? Nabi bahasa lal Islam. Tidak berlaku seperti itu pada orang murtad yang masuk Islam. Tidak bisa dikatakan langsung aid. Bal huwa aidun ba'dahu ay ba'dal Islam. Akan tetapi murtad tersebut yang masuk Islam itu dikatakan aid ba'dahu ba'dal Islam. Setelah dia masuk Islam, in madha ba'dal Islami zamanun yas'ul furqata. Apabila telah berlalu setelah dia masuk Islam masa yang memungkinkan, itu yang mencukupi waktu untuk berpisah. Lamun nun nama selah langsung malik tulak nama selah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amun taduk berbeza ukuran taduk seukuran taduk tersebut yang kena anti taliqun lamun taduk berarti langsung dianggap aid. Seharusnya bila sah zihar tersebut adalah nun kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah anti taliqun langsung. Lamun sampun berlalu seukuran mengatakan anti taliqun namun duduk berarti dianggap aid. Iaitu beda antara rujuk aja masuk Islam kembali balik ke dalam masalah zihar. Dari malah baik fuqaha ni kan tipis nikah tipis perbedaan. Nabi beda nikah mukarram sahabat yang belum Nabi beda beri rujuk kan tulak kan dia berujuk betul tulak. Demikian juga dengan murtad dia menuntam Islam berarti langsung tulak yang senina pada tulak nuha kena rajak itu langsung otomatis tulak jadi senina. Nun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah malik otomatis jadi senina. Lagu masalah rujuk baru nikah nun kena rajak itu langsung dianggap zihar sah zihar. Saat masalah dia langsung dianggap sah zihar. Lagu santai mengucapin tak perpisahan setelah 2 tahun ni. Nabi beda bahasa ulama wal farqu anna maqsud ar-raj'ati al-istibahatu. Perbedaan antara keduanya yang tadi tersebut karena tujuan rujuk tersebut istibahah memperbolehkan itu memperbolehkan untuk menjimai istri. Karena ketika dia tersebut cerai tersebut atau talak raj'i sebenarnya dia adalah istrinya, namun dia hanya tidak boleh untuk menjima istrinya. Begitu dia rujuk berarti langsung dia boleh untuk menjimanya. Wal maqsud al-islami, dan maksud daripada masuk Islam kembali ar-ruju' ila din, kembali ke agama Islam, bukan kembali ke istri. Ya beda ni. Lamun rujuk tersebut tujuannya pulang ke senina. Lamun dengan nama Islam tersebut tujuannya pulang ke agama. Dia dapat tujuan tulang ke senina. Adapun tulak senina tersebut adalah bersifat mengikuti, bukan jadi pokok tujuan. Ya bahasa wa maqsud al-islami ar-ruju' ila ad-dinil haqqi. Tujuan kembali kepada agama Islam tersebut itu kembali kepada agama yang benar. Allah bahasa ni dia mana tipis perbedaan dikit. Tipis perbedaan menghasilkan hukum yang berbeda. Dan bau sit pikiran potongan yang bulu ni ke jemaah ni. Ada narat Al-Quran baru ni ke perbedaan ulama ni ke bingung. Apa tu beda pada tulak senina. Sak nun rujuk langsung
zihar sakmu nunda Islam dia maju depan zihar subhanallah. Fala yahsulu bihi imsakun, maka tidak terhasil dengan kembali ke agama yang benar tersebut imsak. Tidak bisa dikatakan mempertahankan istri. Okay? Innama yahsulu ay innama yahsul imsak ba'du. Baru terhasil imsak tersebut ba'du ay ba'da rujuk ila Islam, setelah dia resmi beragama Islam kembali. Tanteh juga sebentar tersebut lamun duduk baru depan imsak. Itu beda nikah baru nikah jemaah nikah. Oh, main akal pikiran di sini baru nikah masuk akal kan bahasa nikah. Yang untuk para fikih baru nikah. Al-fiqh lughatan al-fahm. Wa idza sara a'idan, dan apabila suami tersebut menjadi a'idan, lazimatul kafaratu, maka dia wajib membayar kafarah. Liqaulihi ta'ala walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli an yatamassa fatahrir raqabatin min qabli an yatamassa. Dan para suami yang menzihar istri-istrinya kemudian mereka ya'udun, mereka tidak langsung berpisah, lima qalu, kemudian mereka kembali bagi apa yang telah mereka ucapkan tersebut, maka di sana adalah fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, maka mereka wajib untuk membebaskan budak sebelum mereka tersebut bersetubuh. Al-ayata ay tammimil ayata maf'ulun li fi'lin mahdhuf taqdiruhu tammimil ayata, sempurnakanlah ayat tersebut. Kemudian mungkin timbul pertanyaan. Tapi pertanyaan timbul bahasa ulama, tanya si ulama ni kita berbicara berfikir para ni. Okey, kita tebing terima tanya. Wa hal wajabatil kafaratu bil-dhihari wal-'audi aw bil-dhihari wal-'audu syartun aw bil-'audi faqat li'annahu al-juz' al-akhir. Wa hal wajabatil kafaratu bil-dhihari wal-'audi, apakah kafarah tersebut wajib dengan sebab ucapan zihar dan 'aud sekaligus? Okay. Au bil-dhihari wal-'audu syartun, ataukah kafarah tersebut wajib dengan sebab ucapan zihar dan 'aud itu menjadi syarat, bukan penyebab. Adapun soal penyebab zihar, penyebab kafarah adalah zihar dan 'aud. Kedua, mungkin penyebab kafarah adalah zihar, adapun 'aud adalah syarat. Au bil-'audi faqat, ataukah penyebab wajibnya kafarah itu dengan 'aud, bukan dengan zihar, tapi dengan 'aud saja. Kenapa dengan 'aud saja? Li'annahu al-juz' al-akhir, karena 'aud itu adalah bagian akhir daripada zihar. Itu komponen daripada zihar, bagian akhir daripada zihar. Berarti lamun di'audkan nikah berarti dia wajib kafarah. Lalu lamun 'aud, begitu dia 'aud itu mewujudkan dia kafarah. Berarti 'aud tersebut merupakan bagian daripada zihar. Biarkan al-mukarrah nggih. La ilaha illallah. Aujuhun itu beberapa pendapat ulama. Aujuh adalah jamak daripada wajhun. Wajhun adalah bukan pendapat Imam Syafi'i wajhun tersebut. Wajhun adalah pendapat ulama yang bermadzhab Syafi'i, dia istinbat dari qaulnya Imam Syafi'i atau kaidahnya Imam Syafi'i. Zakaraha fi asli rawdati bila tarjihin, menyebutnya pada asli rawdah, dalam asli rawdah bila tarjihin, tanpa memperkuat salah satu di antara beberapa pendapat tadi. Itu
itu hanya disebut ini pendapatnya ini pendapat tanpa ditartib mana yang lebih kuat. Wal awal, dan pendapat yang pertama bahwa kafarah tersebut wajibat bil zihari wal aud, sekaligus zihar dan aud. Huwa zahirul ayati al muwafiqu li tarjihihim, itu adalah zahir ayat yang mengatakan walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu al muwafiqu li tarjihihim, yang sesuai dengan pentarjihan para fuqaha. Apa pentarjihan para fuqaha? Anna kaffaratal yamini tajibu bil yamini wal hinthi jami'an. Ini dalam masalah kafarah yamin, bukan dalam masalah kafarah zihar. Bahwa ulama fuqaha Syafi'iyah mentarjih bahwa kafarah sumpah tersebut wajib dengan sebab sumpah dan melanggar sumpah jami'an, secara keseluruhan. Jadi beliau di sini mentarjihnya yang wajib dengan kedua-duanya. Sebut oleh Nabi Radhulikir oleh Bujarini, "Fa qulta hal li hadzal khilaf faidah?" Jika kamu bertanya, apakah perbedaan pendapat tadi ada faedah, perbedaan pendapat baru di kebahasan? Qultu na'am, nggih bahasan. Fa qala Ibnu Rif'ah, maka berkata Ibnu Rif'ah, "Yanbaghi an la yujzi at-takfiru qabla al-'aud." Itu seyogianya tidak sah membayar kafarat tersebut sebelum aud. In qulna dhiharu syartun wal aud sababun. Jika kita mengatakan zihar itu adalah syarat dan aud itu adalah sebab. Berarti kalau kita mengatakan zihar itu syarat, aud itu adalah sebab, berarti tidak sah membayar kafarah sebelum terjadi aud. Salah bersama dengan dalam kadang iddah talaq raj'i ampun zihar. Berarti nikmat aud dalam lima rujuk. Kebah kafarah bijul mat. Biasa pun bah kafarah baru rujuk. Maknanya. Ya bahasa. In qulna al-dhiharu syartun al-aud sababun. Namun kena dhihar itu adalah syarat, aud itu adalah penyebab, berarti tidak sah membayar kafarat sebelum aud. وعلى القول بأنهما سببان لا يجوز تقديمها على الظهار ويجوز على العود. Dan menurut pendapat yang mengatakan bahwa zihar dan aud itu merupakan penyebab, keduanya menjadi penyebab, maka tidak sah mendahulukan kafarah tersebut ala zihar, dan sah mendahulukan membayar kafarah tersebut sebelum aud. Namun kedua adalah sebab. Namun kedua adalah sebab. Berarti zihar sini nomor dengan tolak haji yang juga. Berarti jatuh zihar. Lalu dia mana aud? Bayar kafarah dulu. Dan selesai bayar kafarah baru rujuk sini. Berarti wajib bayar kafarah balik karena sampun berjuluk pembayaran kafarah. Jika dihasilkan oleh perbedaan pendapat ulama ini. ثم قال ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره لاستقرارها بالإمساك. ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره لاستقرارها بالإمساك. والله أعلم.